dari Lukas 5 sampai 10. Demikian ini. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan menghina rumah sesamamu. Jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta diampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti ini kami. Kami layak menanggung dan terputus selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon ampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang betul, aku telah menyembunyikan wajah-Mu terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
minggu hari ini yang tertulis di Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Kami akan membacakan dengan demikian berbacaan. Aku akan menyebutkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan dengarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengarkan ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dan jemaat yang besar, najarku akan kembali di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya, segalanya ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Kepadanya akan sujud menyembah semua orang seluruh di bumi, di hadapannya akan berteduh semua orang yang turun ke dalam bumi, dan orang yang tidak dapat menyambung diri. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hidupin. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 28 Februari 2021, Minggu Reminis Kere,
saingot ma akadengan nebasam. Tema Allah memperhitungkan iman orang percaya. Titing nomor ragam. Penerapan protokol kesehatan ibadah di Gereja HKBP Jambi 1. Diberitahukan kembali kepada jemaat HKBP Jambi 1 untuk mengikuti ibadah di Gereja HKBP Jambi 1 agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan Gereja HKBP Jambi 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta memberlakukan ketentuan sebagai berikut. 1. Jemaat yang telah memasuki area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 2. Melarang anak-anak dan kaum lansia atau lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah dapat mematuhi ketentuan pada poin nomor 21 dan nomor 22 tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Akan menikah. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan. Christopher Silalahi, putra dari Bapak Edi Silalahi, Ibu Tumiana Borunai Baho, alamat Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jemaat Gereja HKBP Tanjung Morawa, Resort Tanjung Morawa, dengan Rince Boru Sitinjak, putri dari Bapak James Sitinjak, Ibu Roma Borumanik, alamat Kasang Pudak Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wek Kumpe Pudak. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 di Gereja HKBP Tanjung Morawa. 2. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Taher Batubara ST, Jemaat Gereja Metodis Indonesia GMI Gloria Karawang, putra dari Bapak Janton Batubara, Ibu Odoria Borsirait SPD, alamat Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan Betty Suryani Boru Sitanggang SSI, putri dari Bapak Sintua Jusman Sitanggang SE, Ibu Nur Salam Boru Hutauruk BBA, alamat Tanjung Pinang, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wek Tanjung Pinang. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Gereja Metodis Indonesia atau GMI Napiri Sion Muara Enim, Sumatera Selatan. Berita anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Rinaldi Pranata Lubis, Ibu Anita Boru Situmorang, alamat Jalan Pancakarya, Talang Banjar, Kota Jambi, Wek Patar 1. Naik CD. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021, gereja kita akan melaksanakan acara naik CD kepada anak-anak warga jemaat gereja kita yang telah belajar selama tahun ajaran 2020-2021 di kebaktian khusus anak-anak pelajar CD beserta orang tua, masuk pukul 11 WIB. Setelah selesai acara kebaktian akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus kepada yang telah lepas CD beserta keluarga. Jumlah yang mengikuti acara lepas CD tersebut adalah 46 orang. Nomor 6, kepensiunan Sintua, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11 kita baca di warta masing-masing. Keuangan, saldo kas tanggal 21 Februari 2021 Rp48.270.470. Saldo kas tanggal 28 Februari 2021 57.356.000
rupiah. Demikian warta kita hari ini. Terima kasih. ayatna berjuru. Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perikop kita di minggu pagi ini tertulis di dalam Roma pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Roma pasalnya yang ke-24, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya kepada kita semua
Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena itu hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwasannya nilai kebenaran mutlak untuk kita perjuangkan. Nilai kebenaran mutlak ketika kita memperjuangkan hal-hal yang baik, yang menurut kita sesuai, dan itu adalah kebenaran yang sangat diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita memperjuangkan kebenaran tersebut, ada saja orang yang mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apa itu? Yaitu terkadang kebenaran itu mau saja diputarbalikkan. Kebenaran itu mau saja disalahkan. Kebenaran itu mau saja tidak dihadapkan kepada nilai yang seutuhnya. Sama halnya dengan perikop ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kebenaran yang diberikan oleh Rasul Paulus mau diputarbalikkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan pembenaran oleh iman itu
dengan mencontohkan bagaimana Abraham dibenarkan Allah oleh karena imannya kepada Tuhan, walaupun janji Tuhan kepada Abraham kelihatannya mustahil, namun Abraham mempercayai Tuhan. Ketika Abraham mempercayai Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan melalui iman oleh Abraham. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya di dalam kehidupan kita Bapak ibu, terkadang kita menganggap bahwasannya ketika kita berbuat baik, ketika kita sudah memperjuangkan nilai kebenaran yang kita anggap benar, kita menunggu kapan berkat itu tercurah kepada kita. Kita menunggu kapan pasu-pasu itu, semua yang kita minta dari Tuhan, diberikannya kepada kita. Kita menunggu terkadang. Tetapi ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan dilihat dari seberapa besar engkau melakukan kebaikan, bukan dilihat seberapa besar engkau sudah membantu orang, bukan dilihat sudah seberapa banyak engkau menuntun orang-orang yang tidak baik, tetapi Tuhan melihat dirimu oleh karena imanmu semua. Tuhan melihat dirimu oleh karena kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan melihat dirimu ketika engkau mau berseru kepada Tuhan. Iman, kepercayaan itu lahir dari diri kita, lahir dari dalam diri kita, terkhusus dari hati kita sendiri. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Bukan nilai kebenaran yang engkau anggap benar itu, maka berkat itu dicurahkan kepadamu. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka semua berkat itu akan tercurah kepadamu. Bukan mengatakan bahwasannya ketika kita tidak diperhitungkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam kurung kita melakukan hal yang baik, kita menjadi membuat tindakan kejahatan, bukan itu yang mau dikatakan. Tetapi ketika sejalan kepercayaanmu, sejalan imanmu kepada Tuhan, maka firman-Nya itu tanpa kita sadari akan selalu menuntun langkah kita. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan baik itu pun akan sejalan. Dengan kata lain, apa yang engkau anggap selama ini benar akan diperhitungkan Tuhan. Hujan berkat itu akan mengalir kepada kita ketika kita mempercayai Tuhan melalui imanmu. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia diberkati Tuhan bukan karena dia melakukan firman atau hukum Taurat pada zaman perjanjian lama, tetapi karena imannya kepada Tuhan sehingga dia memberikan semua apa yang dia punya kepada Tuhan, maka semua berkat keturunannya akan berlimpah hingga sampai saat ini. Bapak Ibu, kita semua adalah keturunan dari Abraham. Ketika kita keturunan dari Abraham, maka janji Tuhan itu tergenapi, yaitu penuhilah bumi, beranak cuculah katanya. Itu mengatakan bahwasannya melalui iman kepercayaan dari Abraham, maka dia terberkati. Begitu juga kita Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus. Iman kepercayaanmu itu sekarang yang mau ditanyakan Tuhan. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki iman yang tulus kepada Tuhan? Jangan hanya status di KTP agama Kristen,
tapi tindakan sehari-harinya tidak mencerminkan dia seorang Kristen. Kristen itu apa sebenarnya? Kristen itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Ketika sudah dikatakan pengikut-pengikut Kristus, maka terberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terberkatilah setiap apa yang kita kerjakan. Terberkatilah kita ketika kita memanggil nama Tuhan. Terberkatilah kita di dalam setiap proses perjalanan hidup kita. Dan itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam perikop ini, bahwasannya engkau diselamatkan oleh karena imanmu. Jika kita menyadari Bapak Ibu, dan jika terus kita mengikuti bahwasannya ada benang merah dari perikop minggu lalu ke perikop sekarang, yaitu bahwasannya Tuhan menjanjikan hal-hal yang manis kepada kita melalui kita mau beriman dan mempercayai Tuhan. Minggu lalu Tuhan menjanjikan janjinya yang kepada kita, maka pada minggu ini janji Tuhan itu harus kita lakukan melalui iman kita. Ketika kita sudah mau melakukannya, maka hal-hal yang tidak selama ini kita perhitungkan, maka Tuhan memperhitungkan itu. Hal-hal yang selama ini tidak Tuhan berikan kepada kita, tanpa kita sadari, besok hari ini atau lusa yang kita minta itu akan diberikan Tuhan. Tanpa kita sadari bahwasannya iman kepercayaanmu itu yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita akan menyelamatkanmu di dalam setiap pergumulan hidupmu. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang seharusnya kita lakukan. Manusia dibenarkan karena imannya sendiri. Manusia harus diselamatkan bukan karena apa yang dia minta, apa yang dia kerjakan, tetapi karena iman kita kepada Tuhan, sehingga kita mau memanggil nama Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, beberapa bulan ke depan kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita memperingati hari kematian, apa yang pertama sekali kita pikirkan ketika kita memperingati hari itu? Ya, mungkin saja kita berpikir kita akan marulaun nabadiyah. Mungkin saja kita berpikir kita akan memakai baju hitam, datang untuk beribadah ke gereja kita ini. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu semua. Apa itu? Tuhan mati di kayu salib hanya karena dosa-dosa kita semua. Saya, kita, Anda sekalian. Jadi molo didokon, ai molo adong didokon padita dangadong dosa na salah namai. Ungguk dosa di padita sana kerus mungkin. Yang mau dikatakan di situ bahwasannya kita jangan pernah melihat iman kita itu hanya karena penampilannya saja. Kita jangan melihat penampilan seseorang bahwasannya wah itu orang yang beriman. Ketika ada orang yang berjalan seperti inilah ditiup Alkitab nama nang bibilna. Banyak orang yang melihat kita ketika kita berjalan memakai pakaian yang bagus, membawa Alkitab, bahwasannya itu adalah orang yang beriman. Belum tentu.
Ada kalanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tanpa kita sadari, orang yang biasa-biasa pakaiannya itu adalah orang yang beriman. Belum tentu orang yang memakai jas seperti saya adalah orang yang beriman. Belum tentu. Belum tentu orang yang memakai sepatu pantopel itu langsung orang yang beriman. Belum tentu. Karena apa itu? Karena imanmu bukan dilihat dari penampilanmu. Imanmu dilihat dari sikapmu, dari sifatmu, dan dari perilakumu. Ada kalanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada yang memakai baju bagus, memakai jas, sepatu pantopel, tetapi kelakuannya, maaf, seperti pemberontak. Ada kalanya kita melihat orangnya biasa-biasa saja, tetapi tiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu? Berdoa kita setiap hari kepada Tuhan? Yakin mau, terkadang lupa kita untuk berdoa. Apalagi masa-masa muda sekarang, dia ingat untuk berdoa, tiba-tiba lupa dia untuk berdoa. Karena apa? Karena pikiran dan hatinya itu tidak sejalan. Tetapi kalau sudah mau kita memfokuskan hal-hal yang baik itu, maka imanmu akan sangat teruji di dalam kehidupan. Oleh karena itu, melalui perikop ini kita diajak untuk mau beriman atau mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan dan seturut firman Allah. Maka imanmu lah yang menyelamatkanmu, bukan dari pakaianmu, bukan dari apa yang engkau lakukan, tetapi imanmu lah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang menuntun setiap perjalanan hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik kepadamu. Terberkatilah semua Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jala dirahmati Tuhan di bata maha musudi akan tua-tuaku di huriat tahun. Amin. Martang yang maina. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di pagi yang indah ini. Engkau memberangkatkan kami dari tempat kami masing-masing sampai ke gerejamu ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaatmu yang hadir di minggu pagi ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan. Segala apa yang dikerjakannya Tuhan dapat menjadi buah di dalam kehidupannya. Dan seluruh jemaatmu dapat engkau bimbing, dapat engkau jaga, dapat engkau memberikan sukacita yang luar biasa kepada seluruh keluarga kami, terkhusus kepada jemaat kami. Jauhi dari segala penyakit, jauhi dari segala mara bahaya. Tuntun setiap langkahnya Tuhan, kemanapun jemaat kami ini melangkah. Bantulah, berkatilah, jauhi dari segala hal-hal yang tidak baik ketika kami mau melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga jemaatmu yang di dalam keadaan sakit,
berkati dia, angkat dari segala tubuhnya Tuhan penyakit itu, berikan kesehatan agar di hari-hari selanjutnya kami dapat beribadah bersama-sama di rumah-Mu ini, dan kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan iman kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga jemaat-Mu yang pada hari ini di dalam proses pekerjaannya. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi jemaat kami di dalam pekerjaannya, dan pekerjaannya itu dapat berbuah di dalam kehidupan keluarga kami. Begitu juga Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang malas untuk beribadah. Ketuk pintu hatinya Tuhan, agar di hari-hari selanjutnya kami dapat beribadah bersama-sama, kami dapat menyanyikan lagu sukacita-Mu, kami dapat melakukan hal-hal yang seturut dan yang Engkau firmankan kepada kami. Begitu juga Tuhan seluruh para penatua-Mu di dalam gereja ini. Bimbing, jagai, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kebijaksanaan, agar kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, serta melakukan pelayanan kami yang harus kami berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang tidak mengenal jabatan, yang tidak mengenal harta, yang tidak mengenal menang atau kalah, tetapi harus sama-sama kami Tuhan. Bantu kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang seturut dan untuk memperjuangkan gereja-Mu ini, gereja HKBP Jambi 1 ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam tubuh-Mu ini. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam proses perjalanan pelayanan kami. Kasihani kami Tuhan, bantu gereja-Mu ini, bantu segenap para lado-Mu, bantu segenap para pelayan-Mu Tuhan, agar apa yang selama ini kami perjuangkan menjadi hal-hal yang baik, dan gereja-Mu ini dapat bangkit, gereja-Mu ini tidak semakin mundur, dan gereja-Mu ini tidak terpuruk Tuhan. Kasihani Tuhan, agar kami semua dapat bersama-sama memberikan pelayanan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak dosa yang telah kami perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja itu Tuhan. Hapuskan itu Tuhan, terlebih dosa-dosa para pelayan-Mu, dosa-dosa para penatua-Mu Tuhan. Kami tahu semuanya ini adalah kesalahan kami, tapi kami percaya Tuhan bahwasannya Engkau akan membangkitkan kami semuanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 770 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.